Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba al-bararatil kiram. Amma ba'du. Yang kami hormati, hadir bersama kita Pak Rektor Universitas BSI, Pak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin sehat, dan seluruh sivitas akademika Universitas BSI. Semoga Universitas Universitas BSI akan menjadi motor pergerakan bagaimana kita akan menjalani kehidupan ke depan ini penuh dengan dunia IT yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah, untuk bisa memberikan nilai yang bermanfaat yang lebih untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadir pula bersama dengan kita Pak Taufan Ansari selaku area manager dari Bank BSI. Masya Allah. Kalau tadi Universitas BSI, ini adalah banknya, Bank BSI. Pak Taufan Ansari beserta seluruh tim yang berada di area Depok, semoga terus kita bisa menebarkan semangat, menyampaikan hal-hal yang baik untuk sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita adalah nasabah-nasabah kita. Mereka adalah sahabat kita. Mudah-mudahan ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadir pula bersama dengan kita Ibu Aryas Mahanani. Beliau dari kantor pusat yang akan menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan hal-hal yang terkecil untuk mewujudkan mimpi kita menuju ke Baitullah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Aryas Mahanani bisa menginspirasi kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadir bersama dengan kita kawan-kawan sahabat-sahabat kita dari ACT ya. Alhamdulillah ini ya yang senantiasa berada juga di garda paling depan untuk membela kemanusiaan. Mudah-mudahan kita bisa saling sinergi untuk bisa membantu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin Pak Muhammad Wahyudi, mohon izin Pak Taufan Ansari untuk saya menyampaikan sharing terkait dengan materi The Power of Hajj. Mari sama-sama kita awali, kita perbaharui niat kita di saat-saat kita menjelang buka puasa. Kita bersama-sama menyiapkan waktu untuk mengikuti kajian. Semoga kajian ini menjadi majelis ilmu, yang majelis ilmu itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna min ibadika al-mukhlisin. Allahumma ja'alna min ibadika al-mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang salih, salihah, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tulus, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tulus, ikhlas dalam melaksanakan setiap aktivitas, sekecil apapun aktivitas kami, ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menebarkan manfaat dan memberikan kemanfaatan untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kami, untuk orang-orang yang berada di sekitar kami, ya Allah. Dengan ilmu dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, jadikan kami hamba-hambamu yang bermanfaat untuk orang lain, ya Allah, yang dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang berada di sekitar kami, ya Allah.
Ya Rabb, tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkan kepada kami pemahaman yang mendatangkan rahmat-Mu, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak berpanjang kalam, mari sama-sama kita mulai perjalanan The Power of Hajj dari kewajiban berhaji. Satu pertanyaan besar, why? Mengapa Allah mewajibkan haji? Satu, haji adalah sebuah perjalanan spiritual yang melibatkan unsur jasad kita sekaligus unsur ruhaniyah kita. Kita tahu bahwasanya haji itu membutuhkan fisik yang kuat. Maka haji mengajarkan kepada kita agar kita menjaga kesehatan fisik kita, kesehatan jasmani kita. Dan haji mengajarkan begitu kita berada di tanah haram, bagi yang pernah haji, bagi yang pernah berumroh, maka ketika kita diberikan kalimat-kalimat sederhana untuk melakukan kebaikan, maka dengan sesegera mungkin kita melakukannya. Kalimatnya mungkin, ayo ke masjid. Luar biasa. Semangat menuju masjid. Ayo berinfak, semangat memberikan sedekah. Masya Allah. Maka haji mengajarkan kepada kita agar balance. Seimbang antara fisik kita sekaligus ruhaniyah kita. Inilah haji. Kemudian mengapa Allah mewajibkan haji? Karena haji adalah sebuah persaksian langsung atas pertalian ruhani para nabi, para rasul saat menyampaikan dakwah. Bagaimana umat merespon dakwah para nabi, bagaimana umat merespon dakwah para rasul. Ada yang menerima, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak menerima, ada yang bahkan mengkriminalisasi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ingin dibunuh oleh kaumnya pada saat itu. Begitu besar taruhan kita menyampaikan dakwah itu. Tidak hanya harta benda kita taruhkan, namun hingga jiwa, nyawa pun menjadi taruhannya. Masya Allah. Orang yang melakukan hajian atau umrotan akan menyaksikan situs-situs sejarah itu yang kemudian diharapkan hatinya tersibghoh, hatinya tercelup. Bagaimana diri kita sudah melakukan dakwah dalam keseharian kita. Apakah kita sudah maksimal dalam berdakwah atau belum? Tantangan-tantangan seperti apa yang pernah kita alami? Apakah sama dengan tantangan para nabi, para rasul saat menyampaikan dakwah? Ingat, dakwah bukan hanya kewajiban para kiai, para ustadz, para ajengan, para abuya, para habaib. Bukan. Dakwah adalah kewajiban masing-masing kita ini mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, dakwah untuk diri kita. Apakah kita pernah mendakwahi diri kita? Dakwah untuk keluarga kita. Dakwah untuk di organisasi kita. Sesuai dengan kapasitas kewenangan kita. Kita adalah ad-da'i ilallah. Setiap kita ini adalah pendakwah-pendakwahnya Allah. Inilah haji mengajarkan agar kita senantiasa menyampaikan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan kepada yang baik-baik, mencegah hal-hal. Yang ketiga, haji adalah sebuah pembelajaran ilahiyah akan perjalanan hidup manusia mulai dari dilahirkan hingga ini. Pelajaran perjalanan manusia selama di dunia. Inilah haji. Insya Allah yang ketiga ini kita akan kupas pelan-pelan.
saat kita menyampaikan makna dari manasik haji. Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang sempat tertunda umrohnya? Mungkin boleh direspon ya di kolom chat. Siapa yang tahun-tahun sebelumnya sempat tertunda hajinya? Ayo, saya ingin lihat nih, mana respon di kolom chat. Ayo, siapa yang ingin berhaji? Siapa yang ingin melakukan umroh? Masya Allah. Siapa yang ingin melakukan umroh? Siapa yang mau? Masya Allah. Saya pengen umroh, amin ya Allah. Bu Siti, Mas Rifah, kita sebut sana nama, karena ini adalah doa untuk kita. Saya pengen haji dan umroh. Kak Dina, Masya Allah. Pak Syahriani, Pak Sofyan, Masya Allah. Pak Rektor ingin berhaji dan umroh dan keluarga, amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Sungguh nikmatnya Pak Rektor, kita bisa umroh, bisa haji bersama dengan keluarga anak-anak kita ya Allah, luar biasa. Saya ingin haji bersama keluarga, Masya Allah. Pak Rizal, saya Pak Ustadz mohon doanya, amin ya Allah. Ibu Nur Hayati, saya dan keluarga ingin haji dan umroh, amin ya Allah. Pak Jajang, Pak Untung, Pak Indra, Pak Adi Wiharja, Pak Aprilia, Masya Allah. Bu Aprilia Pusmasari, Ibu Elin, saya ingin haji dan umroh. Masya Allah, Bismillah, haji, Allahu Akbar. Semuanya, tidak ada yang tidak ingin melakukan haji dan umroh. Semuanya kita ingin, dan bahkan mungkin karena 2 tahun ini kita tidak ada pemberangkatan haji. Orang yang tertunda itu sudah begitu rindu ingin melakukan haji. Masya Allah, silahkan tuliskan itu doa-doa kita semuanya. Bu Nuraini, Pak Rida, Dwi Yulianderi, Dwiat Moko, Masya Allah. Semuanya ingin berhaji, semuanya ingin berumrah bersama keluarga, amin ya Allah. Mari, di waktu yang mustajabah ini, di bulan suci Ramadan menjelang buka puasa, di majelis ilmu yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita disegerakan oleh Allah untuk dapat berhaji ataupun berumrah. Ya Allah, mari sama-sama kita akan membaca talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma dari hati yang paling dalam. labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ni'mata laka wal mulk Keluarga kami ya Allah.
lakawal Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika lak labbaik Allahumma labbaik Kami memohon labbaik kepadamu la ya Allah. syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak Bapak dan Ibu sekalian, talbiyah yang kita ucapkan dari hati kita yang paling dalam akan mendorong kita. Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk merealisasikan talbiyah itu dalam aktivitas nyata, baik itu dalam haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Rinduku sudah sangat mendalam. Masya Allah. Ada yang chat, rinduku sudah sangat mendalam. Ini ya Allah. Bismillah, semoga Allah meridhoi kami semua untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah beserta keluarga. Pak Salman, semoga doa Bapak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya yang bertalbiyah ini senantiasa segera diberikan kemampuan dan kepantasan baik lahiriah maupun mental batiniah untuk melakukan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tidak hanya sekedar ritual yang dapat kita lakukan. Pemaknaan atas ritual dan manasik haji ini pun dapat kita lakukan dan kita aplikasikan dalam keseharian kita. Bagi yang sudah pernah haji, bagi yang sudah pernah umrah, mungkin kita tinggal kilas balik kembali. Bagi yang belum haji, bagi yang belum pernah umrah, coba kita akan pelajari masing-masing manasik ini. Apa makna yang dapat kita aplikasikan? Sehingga sebelum pun kita melakukan haji, kita sudah dapat melakukan hikmah dalam keseharian kita. Ihram dan niat, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, insya Allah akan kita sampaikan. Kita mulai dari ihram dan niat. Bapak dan Ibu sekalian, di depan kita ada gambar. Yang paling bawah itu ada anak kecil menggunakan kain putih, yaitu kain ihram. Di sebelah kanan kiri anak kecil itu ada ayah bundanya, ada papih maminya, ada abi uminya, ada kedua orang tuanya. Sungguh sangat bahagia dapat melakukan haji dan umrah beserta buah hatinya bersama orang-orang yang disayanginya. Gambar sebelah kanan atas, gambar sebelah kiri atas, dan gambar di atasnya pun orang-orang tua kita menggunakan kain yang sama, kain putih, kain ihram. Putih melambangkan kesucian. Mungkin ada di antara mereka pejabat atau konglomerat. Mungkin ada di antara mereka, mohon maaf, hanya kuli panggul di pasar. Hanya tukang tambal ban, bengkel yang mungkin sehari-harinya tidak menentu. Mungkin ada di antara mereka pedagang kaki lima. Mungkin ada di antara mereka yang pekerjaannya menghasilkan keuangan itu tidak menentu. Mungkin 10.000, mungkin 20.000, mungkin 50.000. Namun mereka menanggalkan segala atribut duniawi mereka di hadapan Allah. Mereka sama di hadapan Allah. Mereka tidak ada bedanya. Yang membedakan mereka adalah niat dan motivasi mereka. Haji mengajarkan kepada kita seluruh aktivitas
harus dengan niat yang tulus dan kuat dalam hati hanya karena Allah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sama-sama kita berniat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya berniat haji dengan menggunakan kain ihram ini hanya karenamu ya Allah. Semoga niatan kita ini segera direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang Bapak dan Ibu sekalian, apa makna dari ihram dan niat ini dalam keseharian kita? Kita mungkin bekerja di suatu tempat. Universitas BSI adalah tempat kerja kita. Bank BSI adalah tempat kerja kita. ACT adalah tempat kita bekerja. Tempat kita berjuang semuanya ini. Ini adalah hamparan sajadah kita. Bagaimana kita ingin memaknai kerja kita. Mungkin di BSI Universitas ada seragam. Mungkin di BSI juga ada seragam. BSI Bank ada seragam. Mungkin di ACT pun punya seragam-seragam untuk menyatukan kekuatan. Mereka kemudian saat melakukan pekerjaannya di tempat yang sama. Di Universitas BSI, di Bank BSI, di ACT, tempat kerja mereka sama. Sesuai dengan tanggung jawab yang mungkin berbeda-beda. Sama dengan bagaimana haji itu menggunakan seragam kain ihram itu. Di tempat kita bekerja juga kita menggunakan seragam. Ya Allah, di Arafah, momentum mengenal hakikat diri dan Sang Khalik. Tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke arah barat, masuk waktu zuhur, jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, berhenti sejenak. Di Arafah dilakukan di padang Arafah. Mereka melakukan wukuf dengan bertilawatil Quran, mereka berzikir. Yang sudah di Arafah mungkin terbayang kembali. Begitulah kondisi Arafah yang pernah kita lalui. Atau yang belum pernah, kita akan membayangkan seperti itu kondisinya. Saat kita berdoa kepada Allah, bermuhasabah, mengevaluasi diri, tetesan air mata itu begitu tidak bisa kita bendung. Semuanya menetes, menekan air mata, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turun kepada mereka dan membanggakan mereka di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan para malaikatnya. Wahai para malaikatku, inilah hamba-hambaku yang datang kepadaku. Masya Allah, mereka memohon ampunan kepadaku. Aku berikan ampunan kepada mereka. Mereka memohon sesuatu kepadaku, aku ijabah, aku kabulkan. Masya Allah, apa makna wukuf yang dapat kita maknai dalam keseharian kita? Bapak dan Ibu sekalian, saat kita sudah meniatkan sesuatu aktivitas, saat kita sudah meniatkan sesuatu proyek tertentu atau aktivitas tertentu, wukuflah sejenak, berhentilah sejenak, berdiam dirilah sejenak untuk mengevaluasi diri kita dalam hal yang apa potensi kita, apa kapasitas kita, apa kewenangan, tugas dan tanggung jawab kita, dan apa kelemahan-kelemahan kita dalam proyek yang sudah kita niatkan karena Allah tadi. Ketika kita mengetahui kekurangan kita, maka kita akan menggantungkan kepada Allah secara vertikal, dan kita akan melibatkan sesama kita secara horizontal. Tidak mungkin orang bisa mengerjakan proyek itu sendirian. Pasti akan melibatkan secara horizontal tim kita. Itulah wukuf yang diharapkan. Setiap saat kita bisa wukuf dimanapun kita wukuf.
Namun wukuf bukan wukuf haji, wukuf dari makna haji. Itulah ketika kita melakukan wukuf itu, maka akan terjadi kolaborasi yang luar biasa. Akan terjadi sinergi yang luar biasa. Satu dengan yang lainnya. BSI University dengan BSI Bank akan bersatu. Dengan ACT akan bersatu. Mengapa? Karena mereka tahu ada kelemahan dalam dirinya yang harus melibatkan pihak lain. Inilah wukuf di Arafah. Setelah tenggelam matahari di tanggal 9 Zulhijjah, maka akan menuju ke Muzdalifah untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Apa makna mabit di Muzdalifah? Beristirahat hanya sejenak saja. Hanya sejenak saja untuk mempersiapkan diri dalam menggapai cita-cita Muna atau Mina. Masya Allah. Saat matahari tenggelam, masuk waktu maghrib di Arafah, jamaah haji kemudian beranjak menuju Muzdalifah dengan kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan. Bahkan mereka mungkin rela turun dari kendaraan mereka. Karena begitu macetnya kendaraan yang mereka tumpangi, hingga mereka rela untuk di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Bayangkan ketika umur hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Berapa waktu dibandingkan dengan di akhirat? Sungguh sangat singkat. Apa yang dapat kita ambil manfaat ini? Persiapkan untuk hari esok. Ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya, maka akan muncul, akan terlihat profesionalisme. Ketika tidak ada persiapan, maka profesionalisme itu tidak akan muncul. Ketika ingin menjadi seorang profesionalisme, persiapkan segala sesuatunya untuk hari yang akan datang. Setelah dari Muzdalifah, kita akan menuju ke Mina melakukan lempar jumrah. Apa makna lempar jumrah? Ini adalah simbol perlawanan terhadap nafsu dalam mencapai cita-cita. Muna atau Mina, simbol perlawanan terhadap nafsu. Masya Allah. Saat kita berada di Jamarat, kita akan mengambil kerikil yang sudah kita persiapkan. Lalu kita akan lemparkan ke marma tempat kita melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kembali, kita keluarkan, kita lemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kembali, kita lemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga 7 kali kita melempar jumrah. Apa makna lempar jumrah dalam keseharian kita? Bapak dan Ibu sekalian, ternyata ini adalah simbol perlawanan terhadap nafsu. Ada nafsu yang akan bisa menghalangi kita mendapatkan cita-cita kita. Apa itu? Hal-hal yang negatif dari dalam diri kita, itulah yang akan menghalangi kita mendapatkan cita-cita kita. Seperti kesombongan. Kesombongan itu akan bisa menghalangi kita untuk mendapatkan cita-cita kita. Kerakusan, kemalasan, kebencian, itu semuanya akan bisa menghalangi. Iri, dengki, atau hasad, itu pun akan bisa menghalangi kita mendapatkan cita-cita kita. Maka lempar jumrah ini simbol bagi kita untuk mengeluarkan yang negatif itu. Kesombongan kita cabut, kita keluarkan, kita lemparkan jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemalasan kita cabut, kita lemparkan jauh-jauh dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kebencian kita cabut, kita lemparkan jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hal-hal yang negatif lainnya kita keluarkan. Ketika kita mengeluarkan yang negatif, harus dibarengi dengan yang positif kita masukkan. Dalam ilmu tasawuf ada yang namanya takhalli, mengeluarkan yang negatif. Ada yang namanya tahalli, memasukkan yang positif. Ketika proses takhalli dan tahalli itu dilakukan, maka akan terjadilah tajalli. Tajalli ini seolah-olah kekuasaan Allah benar-benar bersama dengannya. Sehingga apa yang ada di hadapannya, halang, rintang, apapun yang berada di hadapannya akan terus dia lawan, akan terus dia berjalan menuju cita-citanya. Inilah melempar jumrah, memaknainya dalam keseharian kita.
Kita harus tahu internal faktor kita apa, eksternal faktor kita apa, agar kita terus bisa menjalani rencana-rencana yang sudah kita niatkan dengan kuat lillahi ta'ala. Setelah melempar jumrah, kita akan menuju ke Masjidil Haram melakukan tawaf. Apa makna tawaf? Terus menyatukan hati dengan Sang Khalik, terus menyatukan hati dengan Allah dalam berputar menapaki kehidupan. Kalau di dalam kita tawaf, ibadah tawaf itu berputar mengelilingi Ka'bah. Ketika kita melangkahkan kakinya melakukan tawaf, pada hakikatnya kita sedang bertawaf bersama tawafnya para malaikat, bersama tawafnya para makhluk Allah yang makrokosmos hingga mikrokosmos, semuanya bertawaf. Proton, neutron, semuanya bertawaf mengitari intinya. Kita pun demikian dalam kasunatullah, maka kita akan menuju ke tempat sa'i untuk melakukan sa'i. Apa makna sa'i? Ikhtiar, penuh perjuangan maksimal dalam mencari kehidupan. Ikhtiar bukan sembarang ikhtiar, namun ikhtiar penuh perjuangan yang maksimal dalam mencari kehidupan. Sayyidah Hajar alaihissalam, ketika ditinggalkan suami beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau 5 hari, 6 hari habis perbekalan. Beliau mencari kehidupan, mencari minuman, mencari makanan ke tempat di mana beliau bisa jangkau. Hingga beliau naik ke dataran yang lebih tinggi yang kemudian disebut sebagai Bukit Sofa. Disebut Sofa artinya bersih. Sofa artinya tulus hatinya. Menjalani itu dengan penuh ketulusan dan kebersihan hati. Masya Allah. Beliau melihat seolah-olah di ujung sana ada mata air. Beliau turun dari bukit yang pertama. Beliau berlari. Rabbighfir warham wa'fu watakarram. Inilah lintasan sa'i. Watajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallahul a'azzul akram. Masya Allah. Begitu sampai di bukit yang kedua, ternyata yang tadi terlihat ada mata air, ternyata hanya fata morgana. Naik beliau ke bukit yang kedua yang disebut Marwah. Melihat di ujung, di sebelum Sofa terlihat ada air. Beliau turun dari Marwah menuju ke Sofa. Berlari-lari beliau. Masya Allah. Begitu sampai di Sofa, ternyata itu juga fata morgana. Hingga 7 kali beliau lakukan. Bayangkan. Ketika ada orang membangun usahanya 2 kali, 3 kali, 4 kali bangkrut, apa yang akan dirasakan oleh orang tersebut? Mungkin dia akan putus asa. 3 kali, 4 kali bangkrut, Masya Allah. Namun tidak dengan Sayyidah Hajar alaihissalam. Beliau hingga 7 kali. Itu pun karena beliau mendengar ada tangisan putra beliau. Beliau hampiri putra beliau. Tidak tega seorang ibu mendengar tangisan putranya. Begitu dijumpai di bawah kaki beliau, ada air yang muncul dari bawah tanah. Dikumpulkan oleh beliau, zamzami, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Bahasa Mesir beliau keluar, karena beliau memang asli Mesir. Itulah air Zamzam. Begitu Allah memberikan nikmatnya berupa air Zamzam. Air Zamzam adalah simbol dari rizki yang melimpah ruah yang tidak akan pernah habis hingga akhir zaman. Ketika kita bekerja dalam keseharian kita, ketika kita ingin memaknai sa'i kita, mungkin dalam keseharian kita lelah kesana kemari mencari, mungkin ada potensi di sana, ternyata fata morgana. Mungkin ada potensi di sana, ternyata tidak. Mungkin ada potensi di sebelah sana, tapi ternyata fata morgana. Begitu sampai di rumah, lelah badan kita. Kata Rasulullah SAW, para sahabatku, ada dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat dan puasa. Lalu para sahabat bertanya, lalu dengan apa ya Rasulullah? Engkau lelah, letih, capek badanmu, lelah badanmu. Ketika engkau pulang ke rumah,
seharian engkau mencari penghidupan, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka perjalanan the power of heart setelah sa'i ini akan menuju ke tahallul. Makna tahallul adalah memohon ampunan dan Allah akan memberikan ampunan atas segala salah dan dosa. Saat kita tahallul, siapa yang mencukur rambut kita? Apakah kita atau siapa? Ternyata yang mencukur rambut kita adalah sahabat-sahabat kita. Ternyata sahabat-sahabat kita yang mencukurnya. Penuh dengan ketelitian, penuh dengan kegembiraan. Inilah sahabat-sahabat itu mendatangkan rahmat Allah. Inilah seharusnya sahabat-sahabat itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. BSI Bank kepada BSI University harus bisa mendatangkan rahmat dan ampunan Allah. BSI University kepada BSI Bank juga harus mendatangkan rahmat dan ampunan Allah. ACT kepada BSI Bank, kepada BSI University pun demikian harus dapat mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini kita semuanya menjadi sahabat yang akan mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui simbol tahallul ini. Amin. Rabbal alamin. Begitulah ketika ampunan Allah diberikan, maka Allah akan memberikan zam-zamnya. Itulah fadilah daripada haji. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, haji itu termasuk ibadah yang terbaik. Haji itu menghilangkan kemiskinan, kata Rasulullah. Fa'innahu ma yanfiyanil faqra wad dunub. Haji itu bagaikan orang yang baru dilahirkan, bersih dia, suci dia. Haji itu akan mendapatkan ampunan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan nafkah yang akan dipergunakan, an-nafaqatu fil haji, an-nafaqah fi sabilillah bi 700 dhifin. Biaya yang dikeluarkan, dialokasikan untuk perjalanan ibadah haji, maka itu bagaikan nafkah fi sabilillah yang akan dibalas oleh Allah bi 700 dhifin, 700 kali lipatan. Mungkin pahala atau bahkan mungkin secara fisik Allah akan ganti 700 kali lipatan. Masya Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga fadilah ibadah ini dapat kita lakukan, dapat kita dapatkan saat kita masih masa-masa produktif. Sehingga kita bisa mendapatkan makna ini dan kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik saat kita masih masa produktif. Bukan nanti kita saat setelah kita pensiun. Dan apakah ini hanya untuk diri kita? Tentu tidak. Kita sampaikan kepada yang lain. Mengajak kepada kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Orang yang mengikuti yang apa kita berikan informasinya, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Jadi orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala sedikit pun bagi orang yang melakukannya. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Wabarakatuh. Baik, terima kasih subhanallah Pak Ustadz Ahmad Saifuddin atas materinya tadi yang sangat menggugah hati. Dan saya yakin juga Bapak dan Ibu di sini tidak sedikit yang menitikan air mata. Ya, yang sudah pernah berangkat umroh mungkin rindu, ingin balik lagi ke sana. Yang belum pernah malah penasaran, pengen cepat-cepat pergi ke sana. Ya, jadi insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya saya reminder juga kepada Bapak dan seluruh sivitas dari Universitas Bina Sarana Informatika untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat karena nanti akan ada door prize ya. Jangan lupa diisi absensinya yang ada di kolom chat. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nanti ada sesinya, tapi yang mau nanya duluan di kolom chat kami persilakan juga supaya nanti bisa langsung dijawab oleh panitia
begitu. Nah, untuk selanjutnya materinya akan ada lagi mengenai haji, untuk bagaimana untuk merencanakan haji selagi muda, gitu ya. Dan materi ini akan disampaikan oleh Ibu Aryas Mahanani dari tim Bank Syariah Indonesia. Kepada Ibu Aryas Mahanani kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom MM MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Taufan Ansari selaku Area Manager PT Bank Syariah Indonesia. Dan yang terhormat tadi Ustadz Ahmad Saifuddin yang sudah membawakan tema The Power of Hajj, dan kepada Bapak Ibu keluarga besar Universitas Bina Sarana Informatika yang merupakan sahabat Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara The Power of Hajj. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabat yang dan seluruh pengikutnya sampai yaumil akhir. Sebelum mulai saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Mungkin saya awali dengan profil PT Bank Syariah Indonesia. Tadi sudah disebutkan juga dengan Pak Taufan terkait merger 3 bank ini. Mungkin saya hanya sekilas saja yang menyampaikan terkait PT Bank Syariah Indonesia yang merupakan penggabungan dari 3 bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Alhamdulillah kami lebih banyak bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, kita saatnya untuk beraksi untuk mewujudkan mimpi ya. Tadi saya sudah lihat banyak sekali yang ingin untuk melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah suatu kewajiban untuk umat muslim gitu ya. Nah, kita cek dulu keseriusan untuk niat berhaji gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertanyaan yang mungkin dari kecil yang selalu ditanyakan ya. Dan selalu di reminder rukun Islam ada berapa? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, untuk kewajiban berhaji itu ada pada rukun Islam yang keberapa? Nah, pada rukun Islam yang kelima disebutkan bahwa sesuai dengan surat Ali Imran ayat 97 yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, ini kutipan dari salah satu ayat di surat Ali Imran. Nah, tadi sudah banyak yang menjawab juga atas pertanyaan Ustadz ya, siapa yang ingin berhaji gitu ya. Saya yakin semuanya ingin berhaji. Nah, sekarang seberapa besar sih keinginan berhaji dari Bapak Ibu sekalian? Nah, kita cek keseriusan Bapak untuk berhaji ya. Nah, siapa yang sudah membuka tabungan haji? Mungkin bisa dijawab juga kepada Bapak Ibu di kolom chat. Nah, siapa sih yang sudah buka tabungan haji gitu ya? Kenapa harus buka tabungan haji di Bank Syariah? Mungkin itu juga salah satu pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Nah, kenapa nggak di semua bank atau di bank konvensional pun boleh membuka tabungan haji? Nah, ini adalah dasar kenapa harus membuka tabungan haji di Bank Syariah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 1 menyampaikan bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji harus membuka rekening tabungan jemaah haji di BPS BPIH. Nah, BPS BPIH itu adalah bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji.
Nah, alhamdulillah BSI merupakan salah satu bank BPS BPIH. Gitu ya. Nah, kenapa saya langsung nanya nih, berapa budget per bulan untuk ngopi-ngopi? Mungkin di video-video yang kami sampaikan sebelumnya, kalau Bapak Ibu ngopi sehari 25.000, mungkin dalam sebulan itu sudah 750.000 terkumpul dengan catatan setiap hari ya, gitu ya. Jadi ini saat ini banyak sekali kedai kopi gitu ya yang dibuka yang sangat menarik dengan promo-promonya. Nah, sekarang kita berhitung lagi kalau kita sisihkan 25.000, 20.000 itu sudah bisa digunakan untuk menabung haji. Kemudian berapa budget yang dikeluarkan untuk lifestyle atau liburan nih? Nah, Bapak Ibu yang sudah lama nggak liburan ini udah pengen banget nih. Saya sudah lama nggak liburan. Nah, ini berapa sih besarnya yang bisa atau disarankan? Nah, ini Financial Planner Pitagosi itu menyarankan bahwa tidak lebih dari 20% dari penghasilan. Nanti di slide selanjutnya kita cek lagi ya terkait budgeting kita untuk pengeluaran. Nah, ini sekarang berapa yang harus disisihkan per bulan untuk mewujudkan keinginan berhaji. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ini adalah cash flow management alokasi pengeluaran. Jadi pengeluaran Bapak dan Ibu itu dibagi menjadi 5 ya. Kalau kami kategorikan menjadi 5 yaitu zakat, infak yang pertama, kemudian bayar cicilan, kemudian kemudian yaitu saving dan investasi yang ketiga, kemudian yang 4 itu pengeluaran rutin, yang kelima adalah lifestyle gitu ya. Nah yang pertama zakat infak itu 2,5%, ini minimal gitu ya. Kemudian ada cicilan hutang, yaitu maksimal 30-40%. Ini biasanya perbankan sudah menerapkan ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah menabung dan investasi itu kurang lebih 10 sampai dengan 20%. Kemudian biaya hidup itu 20 sampai dengan 40% dan lifestyle seperti tadi mau ngopi, mau liburan itu adalah maksimal 20% dari total pendapatan. Jadi sekarang yang diperlukan adalah sisih bukan sisa. Jadi Bapak Ibu silahkan menyisihkan lebih dahulu tapi jangan menunggu sisa gitu ya. Kalau menunggu sisa sepertinya tidak ada sisa gitu ya. Jadi mohon untuk disisihkan dulu ketika sudah mendapatkan penghasilan. Itu mungkin dari kami. Nah, kemudian banyak juga yang menanyakan gitu ya. Saya pengen ibadah haji gitu ya, tapi saya baiknya mau ibadah haji apa gitu ya. Nah, ibadah haji di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu haji reguler dan haji khusus ya. Ada 4 perbedaan yang kami sampaikan di sini gitu ya, yang poin-poin yang penting yaitu 1, penyelenggara untuk haji reguler dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kalau untuk haji khusus biasanya dilakukan oleh pihak swasta atau penyelenggara ibadah haji khusus, biasanya travel haji umroh yang memperoleh izin dari Kementerian Agama. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan. Tadi di awal juga sudah ditanyakan masa tunggu nih. Masa tunggu itu berapa lama? Kalau haji reguler memang cenderung lebih lama, yaitu 10 sampai dengan 46 tahun. Karena ini peminatnya juga lebih banyak, jauh lebih banyak dari haji khusus. Kalau dari haji khusus itu 5 sampai 8 tahun. Nah, untuk durasi haji pun haji reguler itu 40 hari atau lebih lama, sedangkan haji khusus itu di 26 sampai 30 hari. Ini durasi untuk haji khusus lebih pendek. Nah, yang terakhir adalah biaya gitu ya. Nah, kenapa untuk haji reguler itu peminatnya lebih banyak daripada haji khusus? Ini adalah dari segi biaya. Nah, di sini kalau haji reguler kurang lebih di 35 juta. Mungkin yang tahun ini berangkat itu adalah sekitar 39 juta gitu ya. Nah, ini karena ada tambahan dari pihak pemerintah gitu ya, perhitungan di masa pandemi dan sebagainya. Kemudian yang haji khusus itu adalah 12.000 US dollar. Nah, ini mungkin setelah hampir 150 juta gitu ya. Ini yang menyebabkan kenapa haji reguler itu
peminatnya jauh lebih banyak karena memang dari segi biaya jauh lebih murah gitu ya. Nah, ini tadi antrian haji. Maaf. Antrian haji di Jawa Barat sendiri itu 16 sampai 27 tahun. Jadi untuk Depok dan sekitarnya yang punya KTP Depok gitu ya, atau KTP-nya di sekitar Jawa Barat mungkin range-nya sekitar 16 sampai dengan 27 tahun. Tapi jangan khawatir, kita tetap niatkan untuk melakukan ibadah haji. Nah, ini fakta haji di Indonesia. Nah, kuota haji setiap tahun itu kurang lebih 200.000. Ini normal ya. Kalau yang sekarang mungkin hanya 100.000 atau mungkin setengahnya gitu ya dari yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, pendaftar haji sendiri di Indonesia setiap tahun itu mencapai 800.000 jamaah per tahun. Jadi masa tunggu rata-rata itu mohon maaf 10 sampai dengan 46 tahun. Nah, jika menunda daftar haji 1 tahun saja, maka akibatnya keberangkatannya akan mundur lagi sampai dengan 4 tahun. Kemudian ini adalah tahapan pendaftaran haji reguler. Bapak Ibu, kalau misalnya saya mau daftar haji tadi sudah pengen atau sudah tahu nih perbedaannya, oke saya mau daftar haji reguler aja gitu ya. Ini harus seperti apa? Jadi silahkan melakukan pembayaran di BPS BPIH untuk Bank Syariah Indonesia bisa dilakukan melalui kantor cabang atau bisa juga melalui BSI Mobile dan BSI Net Banking gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa kemana-mana gitu ya, tidak bisa ke kantor cabang kami, silahkan menggunakan mobile banking ataupun net banking. Kemudian setelah itu dapat melakukan pendaftaran di kantor kementerian kabupaten kota, dari layanan keliling milik Kementerian Agama maupun aplikasi Haji Pintar. Nah, saat ini Kementerian Agama sudah melaunching aplikasi Haji Pintar yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran haji. Yang itu ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu cuti lagi gitu ya. Kalau misalnya saya mau daftar haji, kalau dulu saya ngantri di bank, kemudian yang kedua saya ngantri di Kementerian Agama, kalau sekarang bisa dilakukan di mana saja. Namun untuk waktu masih dibatasi sesuai jam layanan dari Kementerian Agama. Nah, kalau bedanya dengan daftar haji khusus, saya punya dana yang cukup untuk daftar haji khusus karena saya nggak sabar pengen segera berangkat haji. Silahkan Bapak yang pertama adalah memilih PIHK atau travel haji. Kemudian melakukan pembayaran gitu ya. Melakukan pembayaran ke PIHK atau travel haji tadi. Kemudian nanti semuanya akan diurus oleh PIHK gitu ya. PIHK dan travel haji umroh ini akan melakukan pengurusan pendaftaran Bapak Ibu sekalian sampai dengan memperoleh nomor porsi. Berikut juga pembayaran ke bank dan sebagainya itu dilakukan semua oleh pihak PIHK. Jadi ini yang membedakan kenapa haji reguler dan haji khusus itu berbeda gitu ya, karena memang untuk haji khusus layanannya khusus gitu ya. Nah, ini saya reminder kembali, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Saifuddin ya, kewajiban berhaji, keutamaan rezeki untuk berhaji, dan pertolongan Allah itu dekat. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 65. Nah, ini ada juga pesan dari Ustadz Haji Abdullah bin Nasyar atau biasa kita sebut Ajin gitu ya, 3M gitu ya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini. Ini adalah rumus perubahan buat kita semua gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan niat berhaji? Nah, mari kita mulai dengan membuka tabungan haji, mulai dari menyisihkan setiap bulan gitu ya, sisih, ingat tadi sisih bukan sisa gitu ya, dan mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Nah, ada juga pertanyaan, kapan waktu terbaik untuk berhaji? Nah, ini jawabannya adalah lebih cepat, lebih baik. Alasan yang mendasari kenapa berhaji itu dilakukan ketika masih muda gitu ya.
Nah, yang nomor satu adalah perjalanan yang panjang. Yang kedua adalah cuaca yang berbeda dengan di tanah air. Di sana mungkin cukup panas gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, rangkaian ibadah haji yang padat dan kebanyakan adalah ibadah yang menggunakan fisik gitu, ibadah fisik gitu ya. Dan yang keempat itu banyak bertemu dengan jutaan umat Islam dari seluruh dunia yang punya kebiasaan yang berbeda-beda gitu ya. Kenapa baiknya ketika masih muda, seperti peraturan yang dilakukan saat ini gitu ya dari pemerintah Arab Saudi di bawah 65 tahun ke bawah itu adalah yang boleh berangkat haji tahun ini gitu ya, selain karena alasan pandemi. Nah, ini mohon maaf. Simulasi yang kami sampaikan apabila Bapak Ibu menabung pada saat usia 25 tahun gitu ya. Kami asumsikan menabung selama 5 tahun itu untuk per bulan senilai 416.000 atau mungkin 420.000 gitu ya. Kalau per hari berapa sih yang harus disisihkan? Yang harus disisihkan hanya kurang lebih 13.000 saja gitu ya, atau 14.000 atau mungkin 15.000 gitu per hari yang disisihkan gitu ya. Nah, estimasi keberangkatan kurang lebih 20 tahun, jadi pada saat mendaftar di usia 30 tahun, nah berangkatnya kurang lebih di usia 50 tahun gitu ya. Ini adalah simulasi menabung pada saat usia 25 tahun. Kalau misalnya usianya lebih, berarti akan lebih lagi gitu ya. Makanya kami sarankan untuk selagi masih muda, kita jangan menunda gitu ya. Nah, kami juga dari Bank Syariah Indonesia itu ada perencanaan keuangan untuk berhaji. Nama programnya adalah Albatana, Ayo Berhaji Aman dan Terencana. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa menggunakan program ini untuk merencanakan ibadah haji. Kalau mau buka tabungan haji itu seperti apa? Itu sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa mendatangi kantor cabang kami maupun melalui mobile banking, itu Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal minimum hanya 100.000 saja. Kemudian bagaimana orang tua merencanakan ibadah haji sejak dini gitu ya. Nah, ini kami punya tabungan haji muda Indonesia. Tabungan haji muda Indonesia ini adalah tabungan haji yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun atau 17 tahun ke bawah. Nah, ini misalnya kami simulasikan jadi menabung di usia mulai 6 tahun gitu ya. Jadi masuk sekolah SD, mulai membuka tabungan haji, kemudian di usia 12 tahun itu dia saat dia lulus SD gitu ya, itu sudah bisa didaftarkan untuk porsi haji gitu ya. Jadi ketika usia 12 tahun, jadi menghadiahkan anak-anak itu dengan porsi haji ketika lulus SD. Berapa sih yang harus disisihkan gitu ya? Cukup 350.000 per bulan atau per hari sekitar 12.000. Nah, ini asumsi bisa berangkat di usia 32 tahun gitu ya. Bismillah, mari kita rencanakan untuk anak-anak kita semua. Nah, ini kami juga menyediakan untuk Bapak Ibu yang misalnya saya sudah menabung gitu ya, saya tidak mau proses dengan auto debit atau yang bulanan gitu ya, tapi saya pengen menyimpan dalam nominal tertentu. Ini juga kami menyediakan program yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kami menyediakan hadiah-hadiah menarik untuk ibadah Bapak Ibu semuanya. Nah, terakhir mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tadi Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali yang bermimpi gitu ya untuk bisa pergi haji, dari tukang urut, tukang bubur, tukang beca gitu ya, baik tukang sayuran. Jadi kita bisa bermimpi untuk merencanakan ibadah haji selagi dini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arya Asmahanani atas pemaparan materinya. Baik, Bapak dan Ibu. Ibadah haji.
Baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Aryas Nahanani atas pemaparan materinya. Ya, baik Bapak dan Ibu, ibadah haji itu bukan hanya niat, tapi perlu ada aksi nyata dan ikhtiar. Seperti tadi kata Agim ya, 3M. Saat ini daftar tunggu keberangkatan haji sekarang bisa puluhan tahun. Ya, Depok aja 16 sampai 26 sampai 30 tahun. Oleh karena itu, sangat bijak apabila kita mulai merencanakan keberangkatan haji kita sekarang dengan buka tabungan haji di Bank Syariah Indonesia dengan namanya Tabungan Haji Indonesia. Nah, benefitnya apa saja? Benefitnya untuk tabungan haji Indonesia itu adalah setoran awalnya cuma Rp100.000. Kemudian sistem nabungnya auto debit bulanan, jadi bisa disiplin menabung tiap bulan. Ya, jadi tinggal menyediakan dananya, jadi kita sudah tertib menabung setiap bulan. Kemudian tabungan haji Indonesia ini bebas biaya pendebetan dan bebas biaya admin. Jadi uangnya tidak akan berhabis karena biaya admin ya. Jadi biaya tabungan haji Indonesia itu tidak ada biaya administrasi. Kemudian kalau mau top up dana untuk siapkan program Labaik spesial gift dengan program tadi bisa dapat spesial gimmick juga. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan untuk buah hatinya ada juga tabungan haji muda Indonesia bisa dibuka dari usia 0 hanya dengan syarat akta lahir. Jadi begitu yang punya bayi bisa langsung dibukakan rekeningnya untuk buah hatinya untuk persiapan hajinya dan udah punya daftar haji di usia 12 tahun. Jadi udah usia 12 tahun bisa langsung didaftarkan. Seperti itu. Dan buka rekeningnya juga mudah. Bisa lewat BSI Mobile. Kita ada aplikasi mobile banking BSI Mobile bisa buka dari situ. Ya. Baik Bapak dan Ibu, bismillah, ayo kita rencanakan haji dengan membuka rekening tabungan haji Indonesia sekarang juga. Ibadah haji Bapak dan Ibu insya Allah lebih terencana bersama Bank Syariah Indonesia. Ya, Ibu dan Bapak juga tadi sudah ada yang beberapa sudah punya rekening ya. Insya Allah tinggal dipasangkan sama program Labaik kita supaya bisa nanti tertib menabungnya. Baik, selanjutnya mungkin ada sedikit lagi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Budiman. Materi cicil dan gadai emas yang akan disampaikan oleh dari BSI area Depok. Untuk Bapak dan Ibu kami persilakan untuk menyampaikan materi cicil dan gadai emasnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Rahel Mirza Nur dari area Depok. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyu selaku Rektor BSI dan kepada Bapak Tovan Ansori selaku Area Manager Bank BSI area Depok. Mohon izin untuk mempresentasikan produk dari cicil emas berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next. Nah, BSI cicil emas. Apa sih BSI cicil emas itu gitu ya? Yaitu produk pembiayaan kepemilikan emas logam mulia dengan keunggulan dapat membeli emas logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsurannya tetap. Kurang lebih, jadi kita mengangsur logam mulia di BSI dengan tenor maksimal 1 sampai 5 tahun. Untuk sekarang bisa sampai 10 tahun ya Bapak Ibu untuk biaya cicil emas ini. Kenapa sih harus cicil emas? Cicil emas itu yang pertama itu aman. Fisik emasnya sudah tersedia saat akad. Diasuransikan selama pembiayaan. Terus menguntungkan juga ya manfaat investasi emas jangka panjang. Jadi bermanfaat untuk investasi juga nih untuk fitur cicil emas di Bank BSI. Layanannya profesional. Jadi layanan di kita itu cukup profesional, jadi ada beberapa SDM yang BSI Syariah yang sudah sangat profesional untuk melayani Bapak Ibu dengan kualitas layanan terbaik. Kemudian mudah pembelian emas dengan cara dicicil selama 1 sampai 5 tahun dengan angsuran tetap dan cicilan tetap. Terus bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan cicil emas ini? Cukup mudah Bapak Ibu. Cukup untuk menyerahkan kartu KTP dan NPWP. Untuk pembiayaan cicil emas lebih dari 50 juta itu kita menggunakan NPWP. Dan mengisi formulir cicil emas dari
Bank Syariah Indonesia. Next. Nah, BSI cicil emas ini ketentuannya, Bu. Nilai pembiayaan maksimal 150 juta untuk satu nasabah. Sekarang sudah update bisa sampai 1,5 miliar ya untuk biaya cicil emas, karena sifatnya cicil emas itu bisa sebagai investasi. Jadi jangka waktu yang terbaru itu bisa sampai 10 tahun. Nominal pembiayaannya itu bisa sampai 1,5 miliar. Ini jangka waktunya untuk yang terbaru itu bisa sampai 10 tahun. Terus cukup simpel ya, nasabah menyediakan uang muka untuk 1 kali angsuran. Untuk di Universitas Bank BSI, khusus untuk BSI ini kita tidak mengenakan DP ya, jadi hanya administrasi sebesar 0,5% dari biaya admin. Terus uang muka jenis perhiasan khusus, uang muka emas jenis perhiasan khusus produksi PT Antam itu sebesar 40%. Uang muka emas dinar dan logam itu ya, logam mulia itu 25%. FTV yang diberikan paling tinggi itu sebesar 80%. Next. Ini contoh simulasi BSI cicil emas ya. Jadi bisa lihat fitur ada 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Dengan DP 20%, tapi khusus untuk BSI tidak dikenakan DP dan include, jadi nanti masuk ke pembiayaan yang 20% dari DP itu. Jadi cukup menyediakan biaya materai 20.000 dan administrasi sebesar 0,5%. Next. Nah, kita juga ada fitur BSI Gadai Emas ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah punya cicil emas dan sudah lunas, produk kita ini gayung bersambut ya. Jadi ketika logam mulia yang dicicil sudah lunas, bisa digadaikan ke BSI juga nih Bapak Ibu. Kalau misalkan punya keperluan yang sangat mendesak ya. Apa sih itu Gadai Emas BSI gitu ya? BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan taksiran tinggi, biaya ringan, dan mudah. Wah, ini why-nya kenapa sih harus digadai emas BSI? Taksirannya tuh tinggi, jadi kita bisa perhiasan untuk perhiasan kayak gelang, kalung itu bisa kita taksiran lebih tinggi. Terus biaya sewa penyimpanannya ringan, layanannya mudah dan cepat, perpanjangan otomatis, penyimpanan emas aman dan dijamin asuransi, layanan difasilitasi secara online atau offline. Jaringan luas tersebar di seluruh kota, kabupaten Indonesia, melayani take over dari institusi gadai lain. Bagaimana sih? Lagi-lagi kita tidak pernah mempersulit untuk nasabah ya, atau calon yang mau gadai ke kita, itu cuman cukup membawa perhiasan atau logam mulia, terus kemudian bawa KTP, NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta, mengisi formulir permohonan gadai dari kita. Nah, ini ketentuan BSI Gadai Emas ya. Jaminannya sudah jelas ya, kalau untuk gadai bisa logam mulia, bisa perhiasan gitu yang akan ditaksir oleh pelayanan dari Gadai Emas di kita ya. Untuk emas lantakan atau batangan koin dinar, minimal karat atas emas yang bisa digadaikan di kita itu 16 sampai 24 karat. Financing to value FTV-nya itu bisa, taksirannya itu bisa 95% ya dari harga dasar emas ya. Jadi kalau misalkan harga yang akan dicairkan itu 90% dari taksiran harga emasnya. Terus emas perhiasan tuh minimal karat atas emasnya itu 16 sampai 24 karat. Untuk perhiasan tuh kita bisa di 80% untuk mencairkan ya. Total pencairan dari HDE-nya ya, harga dasar emas. Mungkin fitur Gadai Emas ini menjadi solusi terbaik untuk dana yang kebutuhan dana yang cepat ya gitu ya, karena persyaratannya yang mudah dan cenderung simple gitu ya. Mungkin itu dari fitur cicil emas dan gadai emas. Mungkin nanti ada video yang akan kita lihat untuk bersama-sama. Nah, ini video tentang emas BSI ya.
Bukan mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Cerita. Terima kasih untuk penyampaian dari Cicil Emas dan Gadai Emas. Untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk menanyakan fitur Gadai dan Gadai Emas dan Cicil Emas bisa diisi di kolom chat ya. Nanti kita bisa hubungi Bapak Ibu untuk lebih lanjutnya. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahel Mirza atas pemaparannya tentang cicil dan gadai emas. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah menjelang juga buka. Sebelum buka, saya juga akan menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu yang beruntung mendapatkan tabungan haji dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama kepada Bapak Untung, kemudian Ibu Wulan Muharyani, Ibu Siti, Bapak Arafik, Ibu Ani, Ibu Irmawati Kaulina, Bapak Henry, Ibu Dwi Astuti, Bapak Sopian Dalis, Ibu Martina Ayu. Untuk seluruh peserta yang beruntung tidak dipungut biaya apapun dan akan dihubungi oleh PT Bank Syariah Indonesia Area Depok KCP Margonda 1 dengan Ibu Afi atau Afiliasari. Ya, nanti akan kami hubungi kepada Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf atas pertanyaannya yang belum bisa terjawab. Insya Allah nanti jika masih ada waktu kami akan jawab di kolom chat. Sebagai penutup, kami undang kembali Bapak Ustadz Ahmad Saifuddin untuk menutup dengan doa. Dipersilakan Bapak waktunya. Terima kasih Mas Bagus. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita akhiri silaturahim kita dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana dha jam'an marhumah wa ja'al tafarruqan min ba'di tafarruqan maksumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, ampunan dan keberkahan dari-Mu ya Rabb. Perpisahan kami ini setelah silaturahim ini, perpisahan yang senantiasa penuh dengan perlindungan dari-Mu ya Allah. Kuatkan niat kami untuk melakukan perencanaan ibadah haji umrah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Saifuddin atas doanya. Mudah-mudahan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu dari seluruh Sivitas Akademika Universitas Bank Bina Sarana Informatika, terima kasih atas atensinya. Untuk kolom chat masih kami buka, kami tunggu untuk jawabannya, mohon ditunggu. Kita sudah ada di penghujung acara. Selamat berbuka untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas atensinya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan materi yang lain dan juga dengan produk-produk Bank Syariah Indonesia yang lainnya juga. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum Terima semuanya. kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa juga Pak. Pak Rektor dan